Ini menjadi salah satu perbincangan yang menarik ya, mengenai scalping melawan swing. Yang manakah strategi yang lebih cocok atau yang mana yang lebih pantas kita gunakan, atau mungkin yang sesuai dengan yang kita inginkan. So, saya akan membandingkan dua strategi ini berdasarkan beberapa aspek ya. Pertama, saya akan menjelaskan ke teman-teman apa itu scalping. Ya, kalau misalnya kita ngomongin soal scalping ini sebenarnya sederhana teman-teman. Ini adalah sebuah strategi ya, bukan strategi sih. Lebih ke arah, ya oke lah kita bisa bilang strategi. Sebuah strategi trading di mana teman-teman memanfaatkan yang namanya lower time frame zone dalam mengidentifikasi zona dan mengeksekusinya. Jadi terkadang kalian trading scalping itu umumnya tidak sampai berjam-jam, biasanya beberapa menit. Contoh normalnya ya 5-10 menit atau maksimal sampai 30 atau 45 menit. Umumnya menggunakan chart, kalau misal saya bilang sih di LTF. LTF itu apa? Ini artinya lower time frame zone. Lower time frame zone ini bisa di M1, bisa di M5, bisa di M15. Jadi ini adalah 3 patokan utama saya kalau misalnya kita ngomongin tentang lower time frame zone. Contoh kita pakai M5. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, ini adalah M5 yang kita gunakan. Gunanya buat apa? Ya kita menganalisis level-level untuk entry. Di mana M5 ini tentu akan jauh lebih banyak candlesticknya dibandingkan teman-teman pakai candlestick H1, H4 dan seterusnya. Why? Ya karena terbentuknya candlestick ini terjadi karena setiap 5 menit. Dan umumnya kalau misalnya kita ngomongin scalping, aim-nya itu profitnya yang kecil aja, 5 sampai 15 pips. 30, kalau misalnya dikasih lebihan ya, dikasih 30 sampai 40 pips, itu hitung sebagai bonusan. Dan umumnya karena kita tradingnya simple, contoh kita ngambil pembentukan sideways di sini. Sideways ini akan terlihat lebih jelas kalau kita ngomonginnya dalam lower time frame. Ini below levelnya, di sini upper level, below upper dan lain sebagainya. Kalau misalnya saya balikin ini ke H1, teman-teman hanya akan melihat dari momentum seperti ini saja. Mungkin di sini kalian akan entry di atas ini. Ini kalau saya paskan ya. Ini saya paskan sama yang paling bawahnya aja deh. Nih, jadi kalian hanya akan entry sekali di atas ini. Anggapan kita berpatokan jika the highest levelnya dia sendiri itu ada di 1398. Ini kita akan sell kalau dari atas ke sana dan kita akan buy di 139579. Ya ini patokannya aja. 1395, 1398 atas bawah 30-an pips. Jadi kalau kalian lihat di sini mungkin kalian akan entry di jam 3 dini hari, baru kalian akan take profitnya di jam 8 pagi. So ada 1, 2, 3, 4, 5 jam. Ada 5 jam kelewatan dari jam 3 sampai jam 8 kalian harus menunggu. Itu ngomonginnya dalam time frame yang besar. Namun kalau kita ngomongin di scalping, tentu ini akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena jauh lebih banyak zona-zonanya. Contoh teman-teman memanfaatkan area entry sell lebih dahulu di beberapa key levelnya. Misal 139 ini sampai 139 bawahnya dapat terlebih dahulu sell di sini. Ketika drop teman-teman take profit, berharap lagi dia retest lagi, baru teman-teman sell lagi, berharap lagi dia drop, teman-teman take profit. Gitu terus diulang-ulang. Jadi scalping ini memanfaatkan lower time frame untuk melakukan beberapa kali trading. Jadi orang yang trading scalping umumnya pasti akan lebih banyak entry-annya dibandingkan orang yang tidak trading scalping. Apa yang membedakan sih sebenarnya? Kalau misalnya kita ngomongin scalping, apa yang diperlukan? Ya, yang diperlukan adalah satu, eksekusi yang cepat, spread yang rendah, dan juga fokus banget. Itulah kenapa orang yang scalping umumnya memang entah dia karena sudah terbiasa pada trading yang dia jalankan, ya, atau dia memang adalah seorang trader profesional. Maksudnya trader profesional ini bukan yang kayak trader-trader institusi ya, tapi yang memang sudah sehari-harinya trading. Jadi dia bisa pantau marketnya, dia bisa spend waktu mungkin 2-3 jam untuk trading dalam market yang dia inginkan, dan lain sebagainya. Jadi requirement-nya adalah fast execution, lalu low spread, high focus. Nah ini adalah 3 requirements kalau misalnya kalian ngomongin scalping. Artinya kalau kalian punya jenis akun yang tidak bisa eksekusi cepat, kalian punya jenis akun yang spreadnya tinggi, itu kadang kurang cocok teman-teman kalau misalnya kalian mau trading buat di scalping. Now, saya akan bahas tentang swing. What is the difference? Kalau swing, pasti kita ngomonginnya HTF, higher time frame. Jadi naik dari H1 sampai ke H4, baru masuk ke daily, ke weekly. Nah, umumnya kalau misalnya kita ngomongin swing trading, ini tradingnya bisa berlangsung lama, jadi berjam-jam bahkan berhari-hari. Dalam kondisi tertentu bisa sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Salah satunya saya bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan kalau ngomongin swing, apalagi swingnya di gold. Contoh, saya sudah swing cukup lama untuk buy di XAU USD. Nah, umumnya dia itu memang menggunakan time frame yang lebih besar. H1 kadang bisa di
jadikan patokan, tapi umumnya H4 ke atas sih, H4, daily, weekly, dan lain sebagainya. Apa yang ingin dicapai oleh swing? Jawabannya ya kebalikan dari yang scalping, teman-teman. Kalau misalnya kita ngomong apa yang ingin dicapai oleh pergerakan dari swing trading, itu adalah apa yang tidak bisa dicapai di scalping, which is ya the bigger fish. Kita mencari potensial pergerakan yang signifikan. Jadi kita ngelihatnya ini M5, kalian ngeliat di sini mungkin sebatas H1. Kalau misalnya kita ganti dalam H4, kita ngeliatnya jangkauan yang lebih lebar. Artinya apa? Seandainya di level breaks, kita bisa buy continuation. Target saya jauh sampai paling atas di sini karena dia bisa melanjutkan momentum bullishnya. Jadi pandangannya jauh lebih lebar, teman-teman, kalau kita ngomongin soal swing trading ya. Dan tentu kalau pandangan kita lebih lebar, lebih besar, dan kita tradingnya itu butuh waktu berjam-jam bahkan berhari-hari, maka tidak banyak trade yang kita jalankan. Umumnya berarti misalnya kita dalam satu minggu trade kan 1 minggu 5 hari kerja. Anggap trade mungkin 2-3 kali aja. 2-3 setup, 2-3 setup per minggu. Dimana kalian ngincarnya memang the bigger fish. Contoh ya, kalian makannya lotnya sudah lot besar dan kalian berharap profitnya pun juga profit besar. Jadi kalau misalnya ngomong RR-nya 1/2, mungkin di scalping RR 1/2 itu adalah 50/25 contohnya. Kalau kamu mungkin ngejarnya 200 sama 100 pips. Jadi 200 untuk take profit, 100 pips untuk stop loss-nya. Jadi ini akan membedakan. Dan cocoknya buat siapa sih sebenarnya kalau swing ini? Ya, untuk orang-orang yang memang nggak bisa ngeliat market terus menerus, teman-teman. Orang-orang yang pertama, dia tidak perlu yang namanya fast execution. Dia nggak perlu yang namanya low spread. Karena ngapain kalian pikirin spread? Spread itu hanya penting kalau misalnya kalian tradingnya untuk waktu yang sangat amat signifikan, yang cepat. Tapi kalau misalnya kalian nggak butuh, jadi spreadnya yang agak beda, misalnya spreadnya 20-30, menurut kalian itu hal yang biasa aja. Kenapa? Karena kalian incarnya jangka panjang. Jadi nggak perlu banget. Dan nggak bisa fokus terlalu lama. Contoh, kalian mungkin kerja 9 to 5. Kalian mungkin pengusaha yang ada bisnis dan mungkin sibuk pada hal-hal lain. Jadi kalian nggak bisa yang terus-terusan fokus. Jadi kalian bisa memanfaatkan swing ini sebagai salah satu strategi trading yang kamu jalankan. So kalau misalnya kita perbandingkan, kita bisa bilang time frame tentu berbeda dari swing dan scalping. Durasi dalam tradingnya juga berbeda, frekuensi tradingnya juga berbeda, stress level juga berbeda. Kok bisa berbeda? Ya sederhana, teman-teman. Swing trading tentu sudah jelas untuk trading plan-nya. Saya akan TP di sekian, saya akan stop loss di sekian. Entah dia nyampe, entah dia tidak nyampe, pokoknya patokan saya di sana. Sedangkan untuk scalping yang memanfaatkan lower time frame, dia harus mempersiapkan dirinya juga pada volatilitas yang ada di dalam pasar. Kenapa? Ya karena tentu pasar akan bergerak sangat amat signifikan dalam time frame rendah. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dalam jangka panjang kan biasanya kalau nggak naik terus, dia turun terus, atau mungkin dia dalam pembentukan sideways-nya. Jadi tentu stress level akan lebih tinggi kalau kita ngomongin scalping. Risk reward tentu RR yang lebih besar akan ada pada swing trader, walaupun trade-nya lebih sedikit. Sedangkan kalau kita ngomongin scalping, pasti risk reward-nya lebih rendah, tetapi tradingnya lebih banyak. Nah, jadi biasanya kalau misalnya saya bilang, kamu cocoknya seperti apa, atau misalnya saya ini cocok seperti apa, gampang aja. Kalau misalnya kamu mau trading scalping, cocoknya kayak full time trader, orang-orang yang berpikirnya cepat, orang-orang yang mentalnya sudah bagus, mentalnya sudah kuat untuk trading. Dan kalau misalnya kamu tipikal swing, ya mungkin orang-orang yang sibuk, orang-orang yang jauh lebih bersabar, lebih santai, tidak mau ada beban, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya scalping, apa sih pro-nya? Menurut saya pro-nya scalping, kalau misalnya kita bisa bagi jadi dua, pro scalping, paling pertama menurut saya adalah hasilnya. Kalian bisa lihat hasilnya langsung. Hasil langsung. Itu sudah pasti, kalian akan lihat hasil langsung. Lalu opportunity. Trade opportunity lebih banyak. Ya kan, kalian pasti bisa trading terus-menerus, teman-teman. Lalu kebanyakan pakai technical. Ya, kebanyakan pakai technical. Kebanyakan pakai technical. Jadi masih cocok. Cons-nya apa? Kalau misalnya kita bilang, ya tadi, stres, ya kan? Lalu potensial kalian itu bisa overtrading, ya kan? Bisa overtrade, bisa mengganggu mental kalian. Terus habis itu kalian butuh akun yang bagus. Jadi banyak banget reason-reasonnya. Kalau misalnya kalian bilang pro swing, ya swing adalah kebalikan dari si cons-nya si scalping, simple. Jadi kalau misalnya kalian ngomongin swing trade pros, kalian tidak terlalu banyak screen time, kalian lebih relax, kalian bisa masih fokus sama kerjaan kalian. Kontranya ya kebalikan dari pro-nya scalping, hasilnya lebih lama, trade opportunity-nya nggak begitu banyak. Kebanyakan kalian juga akan pakai yang namanya technical,
dan juga fundamental campuran. Lalu mungkin akan ada yang namanya overnight risk. Kalau kalian tahu pro swing, cons-nya swing, itu ada overnight risk. Jadi kadang kan kita tahu teman-teman, pergerakannya itu jauh lebih signifikan ketika dia masuk di malam hari. Atau misalnya ketika kita tinggal tidur, misalnya kita nge-hold sampai Jumat, masuk Sabtu Minggu kita masih nge-hold, tahu-tahu Senin dia nge-gap, entah nge-gap up atau nge-gap down yang bisa meningkatkan risiko kita dalam trade. Jadi itu juga salah satunya sih. Dan ingat, cons-nya dari swing kan stop loss-nya lebih lebar ya. Jadi tentu ya jauh akan lebih beresiko lah secara loss-nya. Tapi kalau sudah kita ngomong RR, normal aja 1:2. Nah sekarang dari sini teman-teman harusnya sudah paham, oh saya kayaknya lebih cocok buat scalping sih, oh saya lebih cocok buat nge-swing sih. Dan menurut saya strategi apapun yang kalian jalankan, selama trading style-nya cocok buat kalian, itu akan jauh lebih bagus. So kalian boleh bertanya sama diri kalian sendiri, yang mana tipikal kalian, apakah kalian timnya scalping atau kalian tim swing itu sendiri.